Ada banyak orang percaya yang masih terus menyimpan konflik batin dan luka-luka kehidupan yang seharusnya sudah sembuh dan berakhir ketika menerima penebusan dan pengampunan oleh darah Kristus. Dari pihak Tuhan, semua itu sudah selesai. Tapi ternyata dari pihak manusia, ada banyak yang masih mempertahankan luka-luka kehidupan mereka. Alhasil, orang-orang tersebut mudah sekali menjadi sakit hati hanya karena perkataan atau sikap orang lain. Ia selalu menganggap diri benar dan orang lain bersalah, dan selalu mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Jadi hidupnya pun tidak pernah bisa tenang. Ada saja hal-hal yang membuat dirinya terganggu. Inilah masalah banyak orang percaya yang hanya bisa ditanggulangi jika ia mau merendam dirinya dalam hadirat Tuhan. Tapi seringkali akan muncul masalah yang lain. Orang-orang yang penuh konflik batin seringkali susah untuk berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Pendek kata, dirinya jadi mudah terdistrek. Energinya cepat habis hanya untuk meladeni perasaan dan pikiran negatifnya sendiri. Jadi memang mau tidak mau orang tersebut harus mendorong dan mendisiplin dirinya sendiri untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya dalam realitanya saja ia dapat mengalami jamahan kasih Bapa. Kasih itulah yang melembutkan hati dan mencetak ulang emosi kita seturut dengan kebenaran. Saya jadi paham sekarang, jika kita masih jadi orang yang mudah tersinggung, kecewa, dan penuh dendam, itu hanya menandakan kurangnya persekutuan dengan Tuhan. Orang yang bersangkutan tidak bisa merasakan jamahan kasih-Nya yang tulus dan suci. Jadi dari dalam batinnya hanya terpancar kekecewaan dan segala hal yang negatif. Jika orang percaya modelnya seperti ini, maka terang ilahi yang seharusnya bersinar justru jadi tertutup oleh kemanusiawiannya. Padahal seluruh makhluk sedang menanti sukacita dan kedamaian sejati yang seharusnya terpancar dari dalam batin kita. Sudah terlalu lama dunia ini ada dalam keadaan berduka, bersedih, dan berkabung. Ini saatnya untuk kita sebagai anak-anak Allah masuk ke hadirat Bapa, lalu membawa limpahan kasih untuk mereka. Saat kita membicarakan sukacita dan kedamaian, kelihatannya memang terkesan ringan dibandingkan jenis pewahyuan firman yang lainnya. Tapi itulah praktek nyata kebenaran firman yang seharusnya dialami oleh banyak orang percaya. Jangan sampai kita mengaku diri sebagai orang Kristen, tapi masih saja membawa konflik batin. Sudah cukup. Masa-masa hidup dalam konflik batin sudah seharusnya berakhir. Ini waktunya kita bertumbuh dalam kedewasaan dan kematangan yang semakin serupa dengan Kristus. Apapun situasi dan keadaannya, kita akan hadapi dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Itulah nature atau sifat kita sebagai anak-anak Allah. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, pada hari-hari ke depan akan ada banyak orang yang hancur dan rusak hidupnya, bahkan terikat dengan berbagai sakit penyakit yang disebabkan oleh berbagai pemikiran buruk yang ia miliki tentang orang lain, mengalami kekecewaan terhadap Tuhan, dan mengalami berbagai tekanan kehidupan lainnya. Bahkan tidak sedikit orang percaya yang juga akan mengalami hal yang sama. Jadi bukan tanpa alasan untuk Roh Kudus pada hari-hari ini terus menegaskan kepada kita untuk senantiasa memiliki pikiran seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang berbunyi seperti ini. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita.
Tuhan ingin membuat kita memiliki perbedaan di tengah dunia. Kita menjadi garam yang menahan pembusukan dan menjadi terang dunia yang mengekspos segala filosofi dunia yang menyesatkan dan di saat yang sama menghadirkan firman sebagai patokan kebenaran. Tapi itu semua tidak bisa terwujud jika pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Apalagi jika kita terus menyimpan kesalahan orang lain. Alhasil bukannya kita berfungsi menjadi garam, kita justru malah menjadi korban dari pembusukan yang ada dalam dunia ini. Jadi tidak bisa tidak, kita harus menyingkirkan segala bentuk sampah rohani dari dalam hati kita. Saya memperhatikan, sebenarnya strategi musuh untuk menyumbat aliran-aliran air hidup yang ada dalam diri kita sebetulnya ya itu-itu saja. Ia memberikan pemikiran buruk tentang orang lain ataupun tentang Tuhan. Lalu mengalihkan pikiran kita untuk jadi sibuk memikirkan hal-hal yang lahiriah dan kemudian mencari celah untuk mencuri damai sejahtera serta sukacita lewat kelakuan orang lain yang kita anggap menyebalkan. Ya, hanya itu saja. Tapi herannya diri kita seperti terus terhipnotis untuk mengikuti umpan musuh tersebut. Modusnya terus sama, tapi kita juga tetap saja tertipu. Oleh karena itu, kita butuh disadarkan oleh firman Tuhan. Ingat bahwa kita adalah kemah Allah atau bait Roh Kudus, bukan tempat sampah. Kesadaran akan jati diri kita di dalam Tuhanlah yang akan menolong kita untuk keluar dari perangkap musuh dan senantiasa memancarkan aliran-aliran air hidup, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ilahi. Lalu Roh Kudus juga menegaskan, apapun strategi musuh yang ingin mencuri damai sejahtera serta sukacita, baik itu lewat orang ataupun peristiwa, tetaplah sadari bahwa kita adalah anak Allah dan Allah adalah kasih. Jadi jangan sampai karena semua hal negatif yang ada, lalu kita jadi merubah nature kita. Teruslah berbuat baik. Teruslah alirkan damai sejahtera dan kasih-Nya. Karena itulah nature atau sifat sejati kita. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 sampai 21 menegaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah nature atau sifat sejati kita sebagai anak Allah. Mau orang lain berbuat jahat dan terus mengalirkan kepahitan kepada kita, tetap saja kita tidak boleh mengubah sifat yang sudah kita terima dari Tuhan. Aliran air hidup harus senantiasa terpancar. Itu sebenarnya tidak sulit, sebab itu memang sifat kita. Ibarat ikan tidak perlu diajarkan untuk berenang. Ia tidak perlu bergumul untuk itu, sebab itu adalah nature atau sifatnya. Ia justru akan bergumul kalau disuruh terbang. Begitu juga dengan kita. Mengasihi atau mengalirkan kehidupan seharusnya bukanlah hal yang sulit bagi kita. Justru tindakan membenci yang sulit untuk kita lakukan. Sebab itu bukanlah sifat kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita terus mengalirkan kehidupan ilahi. Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dalam terjemahan versi mudah dibaca menulis, kebencian menimbulkan perselisihan, tetapi kasih mengampuni semua kesalahan. Kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, tetapi hal yang paling penting dari semuanya, yaitu kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi, karena sifat saling mengasihi mendorong kita untuk saling memaafkan.
Dalam ayat yang sama di terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai ditulis, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat-ayat di atas merupakan bagian yang harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari sebagai pribadi yang telah menerima kasih Tuhan. Tidak peduli sejahat apapun tindakan orang kepada kita, dan tidak peduli seberapa hancurnya diri kita akibat perlakuan ketidakadilan orang lain terhadap diri kita. Bahkan sekalipun orang yang pernah menyakiti kita tidak pernah meminta maaf kepada diri kita, bagian kita adalah tetap mengasihi, mengampuni, dan melupakan kesalahan orang tersebut. Itulah demonstrasi kasih yang ditunjukkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kitab Roma pasal yang kelima ayat 6-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, pada saat yang tepat, ketika kita sama sekali tidak berdaya dengan tiada jalan keluar, Kristus datang dan mati untuk kita orang-orang yang berdosa. Seandainya kita baik sekalipun, kita tidak dapat mengharapkan seseorang mati untuk kita, walaupun tentunya kemungkinan selalu ada. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada waktu kita hidup dalam dosa. Saya mendapati Yesus memberikan teladan bagi kita dalam hal mengasihi. Ini hal yang dahsyat dan luar biasa. Ia mati untuk kita pada saat kita masih hidup di dalam dosa. Itu adalah teladan kasih. Ada banyak orang yang rela berkorban untuk sesamanya jika orang itu baik kepadanya, ataupun karena ada hubungan saudara atau hubungan pertemanan, persahabatan. Tapi jarang kita temukan ada orang yang rela berkorban dan menyatakan kasih yang besar kepada orang jahat, apalagi yang melakukan tindak kejahatan kepada dirinya. Tapi Yesus melakukannya kepada kita. Ia rela mati dan menunjukkan kasih dan pengampunannya pada saat kita masih berdosa. Pagi ini saya sungguh mengalami ledakan dimensi kasih ilahi dalam batin saya. Saya jadi paham, kasih inilah yang akan memulihkan segala sesuatu. Kristus telah menyatakannya di kayu salib. Ini waktunya kita melanjutkan demonstrasi kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat kita berbicara tentang sangkal diri dan pikul salib setiap hari, artinya manifestasi kasih ilahi harus senantiasa terpancar, bukan hanya kepada orang yang baik saja, melainkan termasuk kepada orang yang bahkan telah berbuat jahat kepada kita. Karena itulah yang akan memulihkan kehidupan banyak orang, bahkan memulihkan kehidupan kita secara pribadi. Karena dengan mengampuni, kita jadi terbebas dari segala bentuk konflik batin. Pagi ini saya sungguh berdoa dan meminta untuk Roh Kudus dapat menuntun saya agar senantiasa mengasihi, bahkan mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sekalipun, mengampuni dan melupakan kesalahannya, bahkan rela berkorban untuknya. Mungkin kita bertanya, bukankah mengasihi dan berkorban untuk orang jahat merupakan tindakan yang tidak mendidik? Saya disadarkan Tuhan, pertanyaan ini akan selalu muncul untuk menahan dimensi kasih agar tidak terpancar dari dalam batin kita. Jadi tidak peduli hal tersebut akan mendidik atau tidak, tapi yang pasti itulah yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dia mengasihi, Dia berkorban, dan Dia mati di kayu salib pada saat kita masih berdosa. Begitulah cara Dia yang juga harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dalam terjemahan New King James Version dituliskan, "No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven." Tidak ada yang naik ke sorga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia yang ada di sorga.
Lalu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama dalam terjemahan lama dituliskan, sebermula maka Elia orang Tisbi daripada orang yang mengeduduki tanah Gilead itu berkata kepada Akhab, sesungguh-sungguh Tuhan Allah orang Israel itu hidup, dan aku ini berdiri di hadapan hadiratnya. Tiada akan ada hujan atau embun beberapa tahun ini, melainkan dengan kataku. Sambil saya terus merenungkan ayat firman di atas, dan saya membawanya menjadi bahan doa, imajinasi, dan juga komunikasi dalam penyembahan kepada Tuhan, tiba-tiba saja Roh Kudus memunculkan ayat firman di bawah ini. Dalam Roma 6 ayat yang ke-11 dalam terjemahan Easy English Bible dituliskan, so you also should think about yourself in the same way. Sin has no power over you, as if you were dead. In your new life, you live to serve God, because you belong to Christ Jesus. Jadi, hendaklah kamu berpikir tentang dirimu di jalan atau cara yang sama. Dosa sudah tidak berkuasa atasmu, seolah kamu sudah mati. Dalam hidup yang baru, kamu hidup untuk melayani Tuhan, karena kita milik Kristus Yesus. Saya bertanya-tanya, ada hubungan apa ayat ini dengan kehidupan di ruang tahta Allah? Ternyata sangat berhubungan. Jika kita tidak menganggap bahwa diri kita sudah mati terhadap dosa, namun masih mencintai diri sendiri, cinta uang, bahkan cinta dunia, maka kita tidak akan bisa hidup di hadapan hadirat-Nya. Melalui darah Kristus, kita memang telah dilayakkan untuk dapat menghampiri ruang tahta Allah. Tapi jika kita tidak mencintai Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, maka kita tidak akan bisa berlama-lama tinggal dalam hadirat-Nya. Saya jadi paham mengapa akhir-akhir ini ada dorongan yang kuat untuk meminta kepada Roh Kudus agar hati yang mencintai Tuhan terus berkobar dalam diri saya. Ternyata tanpa roh yang berkobar-kobar mencintai Dia, maka kita tidak bisa melayani Dia di ruang tahta Allah. Roma 12 ayat yang ke-11. Ingat, jika dua pribadi berhadapan tapi salah satunya tidak mencintai, maka tidak akan bisa bertahan lama. Kita jadi mudah terdistract dengan hal yang lain. Ada saja hal-hal yang membuat kita tidak bisa terus berfokus kepadanya. Entah itu kesenangan diri sendiri, tingkah orang lain, kenikmatan dunia, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Ini waktunya kita betul-betul mengambil keputusan untuk hanya mencintai Tuhan saja. Toh percuma juga kita mencintai yang lain, karena tidak akan pernah memberi kepuasan yang sejati. Hanya Tuhan saja yang sanggup memuaskan batin kita. Jadi tidak perlu berpikir untung rugi lagi. Jika kita masih mencintai dunia ini, sudah pasti akan rugi. Pasti ujung-ujungnya binasa. Jauh lebih benar jika kita mencintai Tuhan. Kita akan beroleh kehidupan yang berkelimpahan, dan tidak akan ada duka cita serta ratap tangis dalam diri kita. Sebab maut tidak akan pernah kita jumpai ada di kehidupan di ruang tahta atau di hadirat-Nya. Yang ada hanyalah kehidupan yang bersifat ilahi dan kekal. Jika kita berpikir dengan sudut pandang atau perspektif seperti itu, maka hidup kita akan senantiasa mengejar Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan pada akhirnya menyatu dengan Dia. Cinta seperti itulah yang akan membuat kita di saat yang sama menjalani hidup di ruang tahta dan juga di atas bumi ini, dan itu terjadi secara paralel. Apa yang terjadi di ruang tahta dalam bentuk keputusan atau kehendak-Nya, firman dan juga kasih-Nya, otomatis akan langsung termanifestasi di atas bumi ini melalui keberadaan diri kita. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888
6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.